Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur? Semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video ini diambil udah hari ke-28 Ramadan. Jadi sudah musimnya mudik. Di anak Tasik Selatan Journey kali ini mudik ke Tasik Selatan tidak menggunakan jalan biasa, tidak pakai jalan nagreg atau leles. Kita mudik via Pangalengan, kita mudik via Ranca Buaya. Jadi tadi dari Bandung sekitar jam 6 ya. Jam 6 tadi kita ke Puntang dulu. Di Puntang agak lama, kita ketemu dulu teman. Jadi dari Puntang sekitar jam 10-an baru turun. Jadi sayang sih pas lewat Pangalengan, lewat Cukul sudah tidak berkabut. Jadi sudah panas, tadi sempat ngedrone juga. Nanti saya tayangkan drone-nya. Karena tiba di Cukul Sunrise Point sudah agak kesiangan, matahari sudah tinggi dan panas mulai terasa menyengat. Kabut yang biasanya menambah keindahan pagi pun sudah menghilang tersapu sinar matahari. Karena kondisi sudah terlalu terang dan panas, kami tidak sempat mengambil foto-foto seperti yang direncanakan. Nah, dari Pangalengan ke Ranca Buaya, sebetulnya jalannya 80% sih bagus gitu, tidak ada bolong-bolong. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai motor juga kesini masih, menurut saya masih aman gitu. Selain kendaraan yang fit, pastikan juga kondisi fisik pengemudi benar-benar prima ya lur. Perjalanan jauh dengan medan berliku dan panjang butuh fokus penuh. Kalau mulai terasa lelah, sebaiknya segera menepi dan istirahat sejenak. Apalagi kalau sudah mengantuk, tidak ada cara lain yang benar-benar ampuh selain tidur. Jangan dipaksakan, luangkan waktu sebentar untuk tidur singkat, lenyap, agar tubuh dan pikiran kembali segar sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari Pangalengan menuju Ranca Buaya berjarak sekitar 71 km dan ditempuh dengan santai kurang lebih 3 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, kondisi jalan relatif sepi. Hanya sesekali berpapasan atau beriringan dengan kendaraan lain, yang kemungkinan besar juga sesama pemudik. Secara keseluruhan, jalan sudah cukup baik karena sebagian besar telah di hot mix sehingga terasa mulus. Meski begitu, lebar jalannya tidak sebesar jalur Ciwidey Ranca Bali. Jalur ini umumnya pas untuk 2 kendaraan, namun memiliki banyak tikungan serta kontur naik turun yang cukup menantang. Kondisi tersebut membuat pengemudi harus tetap fokus, karena setelah tanjakan atau tikungan, jalan di depan kadang seringkali belum terlihat dengan jelas. Cuman memang di beberapa arus, beberapa area itu banyak tambalan gitu. Jadi bukan bolong-bolong tapi lebih ke tambalan. Gede mah bolak-balik ya. Bolak-balik. Kan mundur. Tutup. Nanti suara apa? Beberapa bagian juga
daerah Pangalengan ke Ranca Buaya itu jalannya mulus pisan. Mungkin terima kasih ya Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, jalan ke selatan Jawa Barat sudah mulus-mulus. Mungkin beberapa jalan nanti diperbaiki lagi. Nah, cuma dulur-dulur kalau memang dulur-dulur memang berminat untuk jalan ke sini gitu, terutama yang punya kendaraan mobil yang mudik pakai mobil, atau yang pengen jalan-jalan ke daerah selatan, pantai selatan pakai mobil via Pangalengan, pastikan si mobilnya pit karena benar-benar nanjak mudun gitu ya. Turunannya curam gitu kalau dari Pangalengan, terus tanjakannya banyak yang nanjak terus berbelok. Jadi pastikan mobilnya pit, terutama pengereman itu harus benar-benar aman. Kalau dibandingin dengan Ciwidey memang lebih curam Ciwidey ya, kudunan-kudunannya itu turunan-turunannya lebih curam Ciwidey. Cuman Ciwidey sekarang jalannya kan udah lebih bagus, ke Ranca Bali itu ya, ke Cidaun itu jalannya lebih bagus, lebih lebar gitu. Nah kalau ke Pangalengan cenderung lebih sempit jalannya. Tapi ya pastikan kendaraannya pit gitu, terutama pengereman. Itu tadi beberapa jalur memang tidak bolong-bolong tapi banyak tambalan. Konsentrasi karena jalannya berliku-liku dan banyak curam. Alhamdulillah sekarang sudah jam 4, kita sudah sampai di Cipatujah. Ini sudah di Pantai Cemara Cipatujah. Rencana kita mau buka di sini, nanti kita masak di sini. Nah, jalur selatan itu, jalur selatan Jawa Barat, ada yang menyebut juga jalur 1000 jembatan ya, karena jembatannya banyak, karena memang sungai-sungai muara langsung ke Samudra Hindia, ke pantai selatan. Tadi kita hitung sampai Cipatujah itu udah sekitar berapa, Dek? Berapa jembatan? 22. 23 ya, 23 jembatan. Berbeda dengan jalur Pangalengan Ranca Buaya yang berliku seperti janjimu, jalur Ranca Buaya Cipatujah di sepanjang pantai selatan justru didominasi jalan yang relatif lurus dan lebih lebar. Perjalanan terasa lebih santai karena tidak banyak tikungan tajam. Sepanjang rute, mata dimanjakan dengan pemandangan laut biru yang membentang, serta beberapa jembatan yang menambah pengalaman berkendara jadi semakin menarik. Ya karena ke Pangandaran itu masih banyak lagi, apalagi kalau dihitungnya dari Sukabumi ya, dari ujung kulon banyak jembatan, makanya disebut jalan 1000 jembatan. Tadi juga kita sempat mampir di Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar tuh banyak di Jawa Barat itu, sepengetahuan saya ada 3 Masjid Al-Jabar. Satu Al-Jabar yang di Kota Bandung, yang di Cimincrang itu ya, itu Al-Jabar. Lalu ada Al-Jabar lagi tadi yang di Garut, nah, di Ranca Buaya itu juga Al-Jabar. Ada juga nanti di Tasik, Cikalong itu Masjid Al-Jabar juga. Jadi ada 3 Masjid Al-Jabar setahu saya di Jawa. Ya dulur nanti POP pantainya seperti apa, pantai selatan. Kalau buat saya ya, karena mungkin saya anak Tasik Selatan gitu, ke pantai itu sebetulnya bosen gitu ya, tapi ya kadang ada rindunya juga main di pantai. Tapi kalau pantai Tasikmalaya, pantai Garut itu memang pantai-pantainya tuh jarang yang bisa dipakai berenang kayak Pangandaran atau Batu Karas gitu ya, karena pantai-pantainya tuh biasanya langsung ke laut lepas, jadi pantai langsung dalam atau si ombaknya tuh gede gitu. Kalau enggak, pinggir-pinggir pantainya tuh batu karang.
nanti kita coba ngedrone juga di pantai. Sekarang kita ngabuburit dulu. Pantai Cemara Cipatujah memiliki karakter khas seperti kebanyakan pantai di Jawa Barat bagian selatan. Garis pantainya didominasi karang dengan pemandangan laut biru yang langsung menghadap Samudra Hindia. Ombaknya besar dan kuat, datang terus-menerus tanpa henti, menciptakan suasana yang indah sekaligus terasa liar. Besarnya ombak di pantai ini bukan tanpa alasan, karena posisinya yang langsung menghadap Samudra Hindia, gelombang dari laut lepas datang tanpa penghalang. Ditambah dengan angin laut yang kuat dan kondisi dasar laut yang cukup curam, membuat ombak semakin tinggi saat mendekati pantai. Inilah yang membuat pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang besar dan tidak selalu aman untuk berenang. Saat kami datang, awalnya tidak ada biaya masuk alias gratis. Suasananya masih sepi dan terasa alami. Namun menjelang sore, ketika pengunjung mulai ramai, muncul beberapa pemuda yang berjaga di pintu masuk dan meminta karcis. Hal ini terasa cukup aneh karena sebelumnya tidak ada sistem tiket yang jelas. Fenomena seperti ini tampaknya masih sering terjadi di beberapa tempat wisata di daerah Garut dan Tasikmalaya. Cukup disayangkan karena bisa mengurangi kenyamanan pengunjung. Harapannya ke depan pengelola wisata bisa lebih tertata dan transparan, sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan pantai tanpa adanya pungutan liar. Oke lur, sudah jam 18.20. Kita sudah buka, tadi masak mie telur di sini. Nah, kita takjilnya pakai es teh manis. Tadi beli es 1 gelas gini 5.000. Digocek sama si, tapi nggak apa-apa. Semoga berkah, enak esnya. Apalagi ditambah teh botol. Sekian dulu vlog perjalanan mudik 1447 Hijriah ini. Semoga dulur-dulur mendapatkan informasi perjalanan mudik melalui Pangalengan, Cisewu, Rancabuaya. Terima kasih sudah menonton dulur-dulur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anak Tasik Selatan. Bye bye. Sampai ketemu lagi di perjalanan. Cerah menyapa waktu, jalan setapak berliku kita tempuh, dengan semangat takkan layu. Anak Tasik Selatan jernih melaju, menjelajah tandai hutan dan gunung biru, tenda berdiri di tempat yang syahdu, cantik ceria penuh tawa seru. Kita suara malam irama semesta, bersama keluarga bahagia, petualangan jadi cerita. Ke 980. Api unggun hangatkan malam kita, suara malam irama semesta, bersama keluarga bahagia, petualangan jadi cerita.